Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang pernyataan John Mueller yang terbaru, yaitu mengenai duplikat konten yang ternyata tidak memiliki efek negatif bagi SEO. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang pernyataan terbaru John Mueller yang bikin heboh, yang bikin terkejut para komunitas SEO. Kenapa? Karena John Mueller ini mengatakan bahwa ternyata duplikat konten itu bukan hal yang negatif bagi SEO. Bingung kan? Yuk, biar nggak bingung, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, jadi informasi ini didapat dari Search Engine Journal. Nah, teman-teman bisa baca langsung. Dari judulnya aja udah ketahuan bahwa duplikat konten bukan merupakan ranking faktor yang negatif. Nah, bertentangan banget kan sama hal-hal yang udah kita percaya selama ini. Nah, tapi apa sih penjelasannya? Apa penjelasan yang diberikan oleh John Mueller? Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, ini sumbernya ternyata itu adalah dari sebuah video YouTube. Nah, ini alamatnya, teman-teman bisa cari atau bisa ketik langsung di YouTube, disampaikan oleh John Mueller. Dan tentu aja acara ini adalah Google SEO Office Hour yang merupakan bagian dari Google Search Central. Nah, acara ini diadakan pada tanggal 29 Januari 2021. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Nah, pada acara ini ada pernyataan John Mueller yang bikin kita terkejut, yaitu yang seperti ini ya. Nah, John Mueller mengatakan bahwa ternyata duplikat konten itu bukan merupakan masalah gitu ya. Tidak membawa masalah apapun. Dan ini tentu aja bertentangan dengan apa yang udah kita pelajari selama ini atau apa yang udah kita ketahui selama ini. Supaya kita nggak bingung, ayo kita lihat sebenarnya konteksnya ini seperti apa. Sebenarnya John Mueller ini lagi ngomongin apa gitu kan? Kok bisa-bisanya bilang duplikat konten itu nggak punya efek negatif? Padahal selama ini kita bisa jadi hilang dari hasil pencarian Google gara-gara duplikat konten. Nah, untuk mengetahui konteksnya, kita harus tahu dulu pertanyaan apa yang dijawab oleh John Mueller. Nah, pertanyaan ini diajukan oleh Davor Subek. Nah, ini namanya Davor Subek ya. Nah, pertanyaan itu agak panjang. Saya coba bacakan ya. Katakanlah kita memiliki halaman yang menggambarkan sekumpulan mobil. Ya mungkin dia jual mobil gitu ya. Jadi bagian tertentu dari deskripsi dan isinya itu adalah sama. Tapi isinya itu unik karena kami menulisnya sendiri. Dan ini adalah informasi yang akan ditemukan oleh pengguna. Tapi bagaimana Google akan melihat hal ini? Apakah ini semacam skor negatif atau semacamnya? Nah, jawaban John Mueller itu jelas seperti tadi ya. Menurut John Mueller, ini nggak masalah. Nah, jadi duplikat konten pada satu website, jadi bukan pada website berbeda ya, pada satu website yang sama bagian-bagiannya, beberapa bagiannya itu sama, itu nggak jadi masalah. Khususnya untuk website seperti penjualan mobil, website marketplace, atau toko online, itu kan ada beberapa bagiannya yang sama persis dan selalu sama. Apalagi kayak baju misalnya itu ya. Nah, saya rasa mungkin buat teman-teman yang sering baca dokumentasi Google, pasti udah tahu ya maksud John Mueller ini seperti apa. Karena di dokumentasi Google juga dijelaskan bahwa hal seperti ini memang nggak masalah. Nah, ini dia ya, dokumentasi Google. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, dokumentasi Google di Google Search Central itu udah ada yang bahasa Indonesia ya. Ini kalau nggak salah bulan November atau Desember gitu udah dirilis nih yang berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman bebas ngebaca, nggak perlu ditranslate atau apa ya. Nah, ini dikatakan bahwa ternyata memang kalau ada beberapa duplikat konten yang tidak jadi masalah. Seperti forum diskusi yang menghasilkan halaman biasa maupun halaman lucutan, kemudian item toko yang ditampilkan atau ditautkan melalui beberapa URL yang berbeda. Ini mungkin kayak teman-teman jual sepatu ya, ada sepatu yang ukurannya 24, 25 atau sepatu yang warnanya beda tapi jenisnya sama, sehingga teman-teman buat URL yang berbeda gitu. Nah, itu kan pasti duplikat konten ya. Nah, duplikat konten seperti itu adalah duplikat konten yang nggak masalah. Nah, kemudian ada juga mungkin teman-teman yang buat halaman website versi khusus untuk di print. Hal seperti itu, duplikat konten seperti itu juga nggak masalah. Nah, kemudian masalahnya itu di mana? Konten duplikat seperti apa yang jadi masalah? Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Jadi, duplikat konten yang dilarang itu adalah konten yang memang sengaja diduplikasi di seluruh domain sebagai usaha untuk memanipulasi peringkat mesin telusur
atau meningkatkan lalu lintas atau traffic ya. Praktek duplikasi seperti ini mengakibatkan pengalaman pengguna yang tidak baik saat pengunjung melihat konten yang sama secara berulang dalam rangkaian hasil penelusuran. Nah dari sini teman-teman mungkin bisa dapat ambil kesimpulan ya. Jadi kalau konten duplikat itu dalam satu website, maka itu nggak terlalu jadi masalah gitu. Mungkin masalahnya adalah persaingan antara sesama halaman website teman-teman. Tapi kalau duplikatnya itu beda domain, maka itu pasti akan jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, masalah seperti apa kalau teman-teman itu terkena duplikat konten? Nah, masalah duplikat konten itu paling nggak itu ada dua. Yang pertama itu adalah masalah crawl, jarang di crawl. Artinya kalau ada duplikat konten pada beda domain, kemudian Google pasti akan menentukan domain yang mana atau konten yang mana yang menjadi konten utama. Nah, setelah dipilih yang menjadi konten utama, maka konten yang dinilai duplikat selain konten utama ini akan jarang di-crawl oleh Google. Nah, itu akan jadi masalah ya. Masalah yang kedua itu adalah masalah ranking. Google tidak suka menampilkan konten yang sama pada halaman pencarian. Nah, efeknya tentu aja kalau udah ada satu konten dengan konten yang serupa itu, maka Google tidak akan menampilkan konten yang sama lagi pada halaman pencarian. Artinya, teman-teman kalau kena duplikat konten bisa jadi hilang dari hasil pencarian Google. Nah, bisa jadi ya, tapi nggak selalu hilang. Nah, oke. Itu dia masalah duplikat konten, berat banget hukumannya atau sanksi yang diterapkan oleh Google. Oleh karena itu teman-teman harus menghindari duplikat konten. Nah, kita sampai kepada kesimpulannya. Jadi simpulan hari ini adalah usahakan agar tidak ada duplikat konten pada website teman-teman. Jika memang harus ada duplikat konten, maka Google akan memilih salah satu konten tersebut. Nah, jika duplikat konten itu tidak signifikan, maka Google dapat mengenalinya. Contohnya itu tadi ya. Di marketplace ada bagian-bagian yang selalu sama, maka Google dapat mengenalinya. Oke, mungkin itu aja ya tentang pernyataan John Mueller ini bahwa duplikat konten itu nggak jadi faktor negatif buat SEO. Semoga aja video ini dapat menjelaskan, dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Pro Jasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Pro Jasa Web Academy.